Halo, Halo, oke, bareng kan nih? Gak tahu ya. ya Kembali lagi bersama kita di FPL begini ya. betul Kali ini betul. kita pakai konten-konten interaktif lagi nih, secara on air. Ya, apa sih disebutannya kalau gini? Kita kan biasa kan tapping satu ruangan gitu ya. Kali ini kita via Zoom lagi. Oke, Biar kali beda ini aja kita deh ya. mau, iya, padahal semua orang juga udah begini dari kapan ya. Oke, kali ini kita mau bawain materi andalan kita ya dari sejak musim lalu, Ya yaitu benar-benar. Scout Selection untuk game week pertama Ya FPL 2021 ya 2022. ya Oke, tapi sebelumnya berdasarkan analisa kami ya FPL begini. iya, tapi sebelumnya so pasti kita ada informasi menarik ya yang tentu kita selalu sampaikan setiap video. Langsung Benar-benar. aja kali ya ke teman kita Ya, nih. Yuk, silakan silakan. Ayo. Reja. Halo, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gini lagi main game fantasi bola. Nama gamenya adalah MPL Fantasy. Jadi ini tuh adalah game strategi sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola. Di MPL Fantasy ini lo bisa banget susun tim andalan lo, dan lo juga bisa ngecek seberapa dalam pengetahuan lo tentang sepak bola. Gak usah ragu, tim andalan lo gak ada di kontes, karena di game MPL Fantasy ini semua kompetisi dari kompetisi besar hingga kecil itu ada. Lo mau bikin tim di kompetisi sepak bola Inggris atau Prancis atau Spanyol atau Eropa, bahkan Indonesia juga ada gitu. Setelah match selesai dan lo menang, lo bisa langsung terima hadiahnya gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama satu musim untuk terima hadiahnya. Nah, makanya nonton bola tuh jadi lebih seru banget dengan lo main game MPL Fantasy ini gitu. Karena sambil nonton bola, lo juga bisa sambil pantau pemain-pemain yang lo pilih di tim lo ini gitu. Nah, tadi gue singgung soal hadiah. Jadi hadiahnya itu berupa berlian kemenangan, yang nilai satu berlian kemenangannya itu adalah Rp200. Dan yang terpenting adalah berlian kemenangan ini bisa lo tuker jadi saldo GoPay atau link aja gitu. Nah, gue ambil contoh di match minggu ini ya. Jadi di minggu ini ada kontes Mega Big Trophy, pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea di kompetisi sepak bola Inggris ya. Jadi hadiah berlian kemenangannya itu adalah puluhan ribu berlian kemenangan. Jadi kalau lo kaliin Rp200 tuh bisa banyak lah, pokoknya bisa kepake buat naik Gojek atau bisa buat pesen GoFood gitu kan. Makanya buat kalian yang belum download, cara downloadnya di id.mpl.live/fantasy. Nanti linknya kita taruh di description box di bawah. Nah, kalian pasti lagi nungguin banget nih ya kompetisi sepak bola Inggris. Jadi kompetisi dengan tim-tim yang fansnya gede banget gitu. Nah, sambil nonton sepak bola Inggris, coba deh sambil main game MPL Fantasy, dijamin seru banget. Jadi lu bisa susun tim andalan lo, karena di sini bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021 gitu. Jadi di sini tuh semua pertandingannya lengkap, ada kontes yang biaya masuknya gratis, dan hadiahnya itu puluhan ribu berlian kemenangan, yang kalau di rupiahin tuh bisa jutaan rupiah pokoknya. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasy gitu. Kalau lo menang susun tim, lo bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa lo tarik jadi saldo GoPay atau link aja. Ayo buruan download gamenya di id.mpl.live/fantasy. Oke, balik ke video lagi. Oke, jadi gimana? Menarik ya. Jangan lupa kalian nanti ikutin instruksinya ya. Nanti segala tata cara dan link-link yang diperlukan ada kita taruh di deskripsi. Oke, benar banget. Oke, jadi langsung aja kali ya. Kita ingin ngebahas Scout Selection. Tapi buat kalian yang belum tahu, Scout Selection ini yang kita aim hanya untuk game week pertama ya. Jadi bisa Ya, dibilang best 11 untuk game week itu doang gitu. Jadi bukan untuk long term gitu loh, jauh banget dari untuk long term karena ini cuma one hit selection dan yang dan ini menurut FPL begini ya. Kan beda ya, selection yang lain gitu kan. ya memang pasti kita dapat influence dari berbagai sumber. Kali ya di jajaran kiper bisa di start ada siapa nih? Kita ada kiper dari Brighton ya, yaitu Sanchez. Ya, Sanchez ya, Sanchez. Oh, bukan beda itu juga. jadi kiper Brighton yang di game week 1 ini lagi menghadapi Burnley. Benar. Yang kita tahu di musim lalu ini banget ya, struggle dalam mencetak gol ya. Burnley kan memang tim Di musim yang secara strategi menurut orang-orang tuh out to date ya. Mereka Ya, menancap dua striker yang menurut gue memang striker ini ya so-so lah.
Tapi bersih Robert Sanchez sendiri semenjak dia dipercayakan jadi kiper utama si Brighton ini sebenarnya cukup improve ya dari segi defensifnya. Nah, kita lihat kemarin yang start 11 kali, instant kali sebelum akhirnya digantikan Sanchez yang melanjuti pertandingan sampai akhir musim, yaitu dia start 27 kali dan clean sheet 10 kali. Berarti persentase clean sheet-nya ini lebih tinggi ya dari Matt Ryan tentu gitu kan. Jadi 37%. Dan dari periode yang sama dia kebobolan hanya 27. Menurut gua agak decent lah ya. Clean sheet-nya 10, berarti goal conceded per match-nya satu gol gitu. Cuman yang jadi perhatiannya juga di sini Sanchez itu save persentasenya 71,3% ya. Jadi cukup tinggi ya. Makanya si Sanchez sebenarnya meskipun scout selection ini oke juga ya sebenarnya kalau untuk referensi kalian sebagai squad long term. Aku sih sangat juga deh. Iya. Tapi gue juga agak tergoda ya sama Schmeichel karena kemarin waktu permainannya Leicester melawan City gue kayak demen banget ngeliat defense-nya. Jadi sebenarnya Schmeichel ini bisa jadi pilihan yang diferensial ya karena dia pemain underrated banget ya untuk defense si Leicester. Tapi kita pilih Schmeichel, kita pilih Sanchez karena kita bahas budget juga ya. Iya, dengan harga dengan harga 4,5 ya. Dan dengan ownership 23% gitu. Benar ini cukup tinggi ya. Oke, itu tadi di posisi menjaga gawang ya. Sekarang kita ke posisi defender. Oh ya, sebelumnya kita mau ngasih tahu nih ya, kita pasang formasi 3-4-3 ya dengan 3 back. Yang katanya itu formasi pro player deh. Benar. Ini bisa dilihat sih langsung ya kalau yang 3-4-3 nanti kita reveal per lini ya. Oh ya, nah ini untuk kita udah reveal ya di samping ya. Ya, 3 back. Untuk posisi ya. Di sini kita ada, kalau bisa dibilang ini full back semua ya. Dan bisa dibilang memang agak cukup template tapi bukan tanpa alasan ya. Pertama kita sebut dulu yang paling mahal di sini ya. Ada Alexander Arnold. Itu ya, back termahal seharga midfield gitu. 7,5. Tapi memang dia emang pantas ya. Iya emang pantas. Dia juga cukup ofensif banget ya. Bahkan sebenarnya bisa lebih dibilang dia playmaker defender ya kata orang-orang tuh. Nah, dan bukan cuma itu deh. TA itu mengambil set piece taker juga kan dari corner kick hingga free kick juga kan kadang dia ngambil gitu. Makanya worth it harga 7,5 untuk TAA ini ya di tim Liverpool. Iya, balik lagi kemungkinan 3 back ini sebenarnya sama seperti Sanchez, yaitu pemain-pemain yang sebenarnya cocok untuk long term ya. Karena satu lagi kita ada Luke Shaw di sini. Luke Shaw kemarin ternyata menjawab keraguan ya. Pas melawan Everton dia menang kan 4-0 ya. Dan dia ngambil corner dan juga langsung disundul sama Maguire. Jadi bisa pilihan tuh Shaw sama Maguire. Ya, tapi di sini Shaw menurut gua akan menjadi salah satu pemain yang lumayan best value sih menurut gua untuk harga 5,5 dengan performa yang kalau kita lihat ke belakang seperti waktu di Euro dan beberapa dari setengah game week musim lalu, dia bisa aja dengan mudah seharga 6 lah, minimal 6 atau seenggaknya sama kayak Chilwell gitu ya. Dan Chilwell lebih mahal gitu. Dan Luke Shaw ini adalah pemain dengan ownership tertinggi ya di FPL ini dengan 54%. Jadi lebih dari setengah manajer itu milih Luke Shaw ini. Benar. Mengalahkan Salah hanya 50% kan. Jadi memang dia laris banget sih Luke Shaw ya. Benar. Oke, dan satu lagi Lucas Digne dia. Iya, dari Everton yang nanti game week 1 bakal menghadapi Southampton. Melawan Southampton sebenarnya Southampton masih agak tanda tanya ya kalau misalkan untuk attackers semenjak si Ings udah pindah haluan. Pindah ke Aston Villa dan ditambah di sini pelatih baru di Rafa Benitez yang memang terkenal dengan defensive mindednya sebenarnya Rafa Benitez ya. Jadi meskipun kemarin kebantai MU kan itu namanya pre-season lah ya, karena mereka juga coba beda line up lah ya. Iya, itu ajang eksperimen.
Jadi nanti bukan jadi Everton jadi tim lemah gitu. Menurut gua lagi juga di sini Digne lebih ditujukan untuk ke attacking return-nya sih ya. Lebih ke assist dan juga dia juga sering bola. ngambil free kick juga deh ya. Cuman ada Walaupun kelemahannya sih ada di sini. James ya. Cuman ada kelemahannya di sini. Kita nggak tahu nih DCL atau Richarlison kemungkinan masih nggak bisa main. DCL kan cedera, jadi paling kekurangan dari segi finishernya ya. Kalau kemarin gue lihat yang jadi attackernya itu Demarai Gray. Itu lu agak main belum sih menurut gue, dia pemain winger, jadi Demarai Gray ini bisa jadi OOP nih pemainnya. Tapi kan kita nggak tahu nanti Moiskin bakal main ya atau gimana. Terus ada juga Townsend segala macam. Sebenarnya sih ya bisa pilihan solid lah si Lukadin. Ada James juga kan ya, James Rodriguez. Iya benar. Oke, itu dari posisi defender dia ada 3 back yang kita pilih dan semuanya itu full back. Tadi ada TAA, ada Luke Shaw dan Lucas Dean. Oke, sekarang kita ke posisi midfielder deh ya. Di sini kita ada 4 midfielder. Langsung kita reveal aja ya nanti di layar. Yaitu ada Kai Havertz, Muhammad Salah, Greenwood dan Heung-min Son. Jadi mulai dari mana ini, Dek? Oke, ini pemain-pemain dari tim besar semua ya. Oke, dari Big Six. Enaknya Salah dulu kali ya yang utama di sini. Salah sebenarnya gak banyak yang perlu didebatin sih ya. Salah meskipun sepanjang preseason sebenarnya lebih meyakinkan si siapa namanya? Mane itu take return-nya lebih banyak, kalau nggak salah 3 gol 2 assist ya. Itu gue sempat bikin feed-nya, tunggu sebentar. Mane 3 gol 1 assist. Terus ditambah sebenarnya kayak Firmino, Jota dan Minamino, bahkan Tsimikas itu semuanya lebih ngasih take return dalam preseason. Cuman apalah arti preseason ya. Salah cuma ngasih 1 assist, tapi menurut gua dia menguasai penalti, terus juga kemungkinan free kick juga dia ambil ya. Kalau sama si TAA juga sih sebenarnya. Jadi menurut gua pilihan ini banget sih, esensial sih Salah. Jadi meskipun untuk scout selection premium ataupun player deh. Iya benar. Ya lu menurut gua pilihan pertama Salah sih, dan ini sebagai kandidat kapten juga. Tambah lawannya Norwich ya. Dan Norwich ya lawannya di game week 1 ini. Gue ingat di game week 1 musim lalu dia lawan siapa tuh? Hat-trick ya, lawan Leeds ya kalau nggak salah, Leeds. Meskipun pertandingan seru tuh 4-3 penalti ya. Iya, jadi dia hat-trick terus itu kemungkinan kalau misalkan terulang lagi itu cuan banget ya kalau kita kaptenin. Lalu ini mungkin yang agak salah ya. Ini mungkin agak yang kontroversi ya. Iya, itu adalah Mason Greenwood ya. Sebenarnya semata-mata Mason Greenwood. Kenapa gak Bruno? Ya keterbatasan budget Pak. Semata-mata memang karena kita mengcover Bruno ya. Jadi di sini nanti judulnya Bruno, no-nya no. Bruno selection Bruno. Gitu. Nah, makanya Bruno sepanjang preseason kemarin, apalagi pas lawan Everton dia gol sedikit. Dan advantage dari Greenwood di sini adalah absennya dari si siapa namanya? Rashford dan juga telat latihannya si Cavani sama si Sancho. Jadi kemungkinan iya, jadi banyak yang bilang kemungkinan memang starting itu adalah Greenwood, bahkan Daniel James nanti untuk mentandemin untuk sektor sayap. Jadi sebenarnya banyak spot sih untuk si Greenwood dan ada chance kemungkinan dia akan up untuk menjadi pemain forward gitu. Jadi ini salah satu out of position ya. Kita lihat kemarin si Martial diganti di menit 45 tuh kayak kurang serk banget gitu ya. Jadi gue rasa Greenwood ini buat kalian yang untuk mengcover Bruno, tapi sebenarnya cukup rekomend untuk long term ya. Jadi ya gitu, out of position player, jadi perlu dipertimbangin lah. Oke, kita maka di situ pilih Greenwood ya. Dan kenapa nggak pilih Bruno? Karena keterbatasan budget juga nih ya. Karena di sini kita pilih pemainnya yaitu Heung-min Son dek, dengan harga 10. Dan ini lawannya City dek. Kenapa kita pilih Son nih dek? Big game player lah ya, ibaratnya nih. Ini Son sebenarnya
Ya ini Son sebenarnya ngambil jatah Bruno ya. Harga 10 itu benar-benar langsung bikin sesek dompet. Tapi gue cukup pede sama Son karena Son nanti kemungkinan main akan menjadi striker tengah. Meskipun nanti kalau ada Harry Kane stay, kemungkinan dia nggak langsung turun ataupun dia pun main kayaknya langsung sub in gitu loh. Son itu luar biasa ya sepanjang pramusim. Dia udah nyetak 3 gol 4 assist dan menjadi aset yang notable FPL player sebagai take return terbanyak dengan posisi barunya ini. Ditambah kedua pemainnya tuh seperti Lucas Moura sama Dele Alli ini udah mulai naik lagi ya. Gue ngeliat ya bener Dele Alli tuh ya. Karena rambut baru tuh deh. Dari musim lalu sih udah kayak Jack Sparrow. Tapi itu deh. Si Spurs ini waktu preseason juga lawannya gak kacang-kacangan ya. Sebenarnya susah-susah. Meskipun ada MK Dons, dia sempat ketemu Chelsea, sempat ketemu Arsenal tuh susah kan. Jadi menurut gua itu bisa jadi patokan. Ditambah ya itu ya. Minson ya. Benar. Dengan harga itu satu lagi dan lawannya Manchester City. Dan itu satu lagi rekor Son kalau di home bersama ketemu Manchester City 5 kali bermain dia mencetak 2 gol dan 1 assist ya. Jadi dan ini Spurs dia main di home ya. Di game main di home ya. Oke. Jadi nah ini statistik home bagus nih. Iya. Oke. Jadi itu ya untuk Son. Lalu langsung ke pemain terakhir untuk bagian midfielder yaitu adalah Kai Havertz dari Chelsea yang akan melawan Crystal Palace di game week 1 deh. Oke, jadi Kai Havertz di sini vice captain ya lo taruh ya? Hah? Iya, vice captain. Pasti salah main lah, ngapain, sama aja mau vice captainnya siapa juga. Ya, tapi itu menunjukkan memang sebenarnya Kai Havertz ini bisa jadi kapten material juga ya. Beberapa gue dapet DM di Instagram katanya bilang kapten gue Havertz gitu kan, karena memang Havertz ini udah mulai nemuin ritmenya nih di Chelsea dan maksudnya belum masuk ke line up. Havertz ini lebih menguntungkan ya dari segi posisi gitu loh. Dia lebih yang akan menerima bola, yang akan menjadi finishing terakhir gitu. Dan ditambah kan kreatornya lagi naik-naik juga ya. Ada si Havertz, ada si Ziyech yang kemarin nyetak 5 gol. Iya, Mount meskipun masih diragukan ya, Mount belum main selama preseason setahu gue. Tapi ya banyak sih yang pendukung yang bikin si Havertz ini seharusnya tajam gitu. Iya. Dan kalaupun Lukaku nanti ke Chelsea juga kayaknya nggak langsung main ya, kayak jadi langsung main cadangan atau apa. Kalaupun main kita pilih Havertz. Ya kalaupun main kayaknya juga masih ada slot untuk Havertz sih. Paling nanti kegeser tuh ya Ziyech atau Mount gitu kan karena belum siap. Oke. Itu ya tadi keempat midfielder pilihan kita ya. Sekarang kita ke posisi penyerang deh ya, atau forward. Di sini kita pasang 3 forward. Yang pertama, kita tampilin yang nanti ketiganya yaitu ada Ivan Toney, Danny Ings dan Antonio dari West Ham. Nah, kita mulai dari mana itu? Kita mulai dari Danny Ings dulu kali ya. Di sini paling fresh soalnya Danny Ings. Pertama menurut gua Danny Ings kemungkinan bakal langsung start ya. Atau minimal dia kita agak gamblingnya kemungkinan dia sub in atau gimana. Cuman dia pasti bakal main. Pembelian Danny Ings ke Aston Villa ini menurut gue memang diproyeksikan sebagai pemain utama ya. Karena pertama Danny Ings itu pindah ke Villa ini bukan tim yang punya value tinggi sehingga si Ings harus menjadi bench. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayak Aston Villa kalau dipindah ke Barca gitu kan. Oh iya, Barca. Baru dia tuh jadi Brentford. Iya. Itu karena memang naik levelnya ya. Karena ini dari Southampton. Dia pindah ke Aston Villa, memang diproyeksikan dia pasti untuk mendapat role yang penting. Dan sampel kecil dari kemarin pertandingan melawan Salernitana, si Aston Villa bermain 4-4-2 yang mana si role dari si Danny Ings ini lebih deeper ke midfield untuk menerima bola dan mensuplai bola ya. Dan ketika transformasi menjadi 4-3-3 itu Watkins bermain agak menyamping gitu. Dan juga ini formasi selepas ada Buendia kemarin nggak main, tapi banyak yang memprediksi kalau misalkan
si Buendia main, ini kan karena Watkins ada cedera ringan. Jadi ini nambah lagi di faktor kemungkinan di game week pertama ini Ings bakal cukup nail it, karena memang roles-nya dia itu akan sama mirip-mirip kan. Jadi meskipun dia agak bermain mendalam, gak usah khawatir, dia banyak terlibat dalam sentuhan di final third musuh gitu loh. Dan terbukti kemarin langsung nyetak 1 gol kan. Ya. Dan cuman mungkin concernnya di sini orang pada bilang kenapa dia nggak ngambil penalty taker ya, masih si El Ghazi. Tapi ya El Ghazi paling menit bermainnya kemungkinan jarang full ya. Kalau ngeliat dia suka kaki kaca, jadi biasanya kan kalau ada penalti bisa aja tuh di menit berapa aja sih. Tapi menurut gua ya dia bisa jadi second option sih untuk penalti. Cuma kita nggak tahu juga ya, kita nggak ngarepin dari penaltinya, tapi cuma itu sih. Oke, itu tadi ya kenapa kita pilih Ings ya. Striker selanjutnya kita pilih Ivan Toney deh ya. Striker dengan ownership tertinggi yaitu 30% dan akan melawan tim lemah. Wah. Oh enggak. Lawan Arsenal ini. Oke, ini sebenarnya rada sedih ya gua milih Ivan Toney di sini. Karena memang ya pertama gue ikutin hype karena memang ini salah satu pemain yang bikin penasaran manajer FPL dia bakal kayak apa. Karena modalnya itu sebenarnya cukup banget, profilnya dia sebagai top scorer championship, tapi bukan sekedar top scorer ya, tapi jumlah penorehan golnya itu lumayan banyak banget ya, kalau nggak salah 30-an, dan asisnya juga 2 digit kalau salah ya. Selama preseason juga dia juga salah satu yang tinggi untuk perolehan gol involvement-nya, yaitu 3 gol dan 1 assist. Dan di sini Ivan Toney sebenarnya balik lagi biasanya kalau pemain-pemain championship di awal-awal musim itu kebawa euforia ya, masih semangat, jadi kemungkinan masih bakal cukup meledak. Terus juga meskipun dia agak kurang dari segi kreativitasnya nih dari midfieldnya, cuman ada tandemnya juga cukup eksplosif, itu Mbeumo yang bisa memudahkan pekerjaan dia. Dan ditambah yang tentu harga 6,5 yang paling decent sih sebenarnya Ivan Toney ya, dia penendang penalty taker dan juga dia sempat ngegolin free kick pas preseason kemarin. Jadi itu asumsi gue dia bakal ambil ya. Toney ya. Iya. Dan Arsenal, dari segi Arsenal mungkin dia agak kesulitan ya, maksudnya mungkin menang Arsenal, kemungkinan besar menang. Pertama ini dia bermain home, tapi untuk clean sheet kayaknya Arsenal bisa kebobolan ya. Menurut gue nggak tahu, apalagi nanti komposisi back baru ini takutnya belum nyetel. Ya makanya di situ kita pilih Ivan Toney deh. Ya. Nah striker terakhir nih deh kita pilih Antonio dari West Ham. Iya benar-benar. Yang akan melawan Newcastle ya, away. Oke. Sebenarnya ini ultimate banget ya sebenarnya si Antonio ini, kalau dia stay fit. Kalau dia pemain ini selalu sehat, karena dia satu-satunya striker yang dimiliki si West Ham seenggaknya dalam klasifikasi di FPL. Cuman untuk West Ham sebenarnya bisa siapa aja ya terlibat mencetak gol. Bisa Ben Rahma, bisa Bowen, atau bahkan Fornals. Socek juga. Benar. Jadi sebenarnya banyak pendukung sebenarnya dari Antonio. Gue rasa dan modalnya dia tuh dia juga sebagai kalau nggak salah SGI non penalty ya. Non penalty SG tertinggi, yaitu dia kemungkinan terlibat golnya itu cukup tinggi, makanya gue rasa no question sih ya. Apa sih namanya, Dragon Screamer no question gitu, kayak lagu Tsubasa aja. Ya Antonio ini BTW juga kayaknya tim gue sih ya untuk mengarungi awal musim, karena harga 75 ya. Harga 75. Udah ya kayaknya itu semua ya. Itu ya. Ke-11 pemain ya, squad selection FPL begini gitu. Iya, untuk game week pertama. Nanti untuk tim kita sendiri gimana itu kita juga take video kalau nggak salah H-2. Nanti bakal diupload H-1 gitu ya. Kita nggak tahu nih nanti malam mungkin ada yang amit-amit kayak misalkan ada yang kena COVID atau apa gitu, kita nggak tahu. Jadi ya udah gitu aja sih ya. Nanti kita reveal tim kita di Instagram ya. FPL.begini ya. Iya benar. Jadi ini video singkat aja, mudah-mudahan gak terlalu lama. Oke, itu dari squad selection. Ya, semoga
kalian ada tercerahkan, tapi kalau ada pendapat sendiri bisa drop di kolom komen ya, atau hubungin kita di FPL begini di Instagram ataupun Twitter. Meskipun Twitter ini agak kurang terurus ya, jadi IG aja lah. IG aja ya, yang udah lumayan ya. Oke, Oke. itu aja di video kali ini ya. Ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa deh ya, Oke. sama Thank share, you for share watching. juga nih. Oke. Oke, thank you for watching. See you. Salam olahraga. Beginners.